Assalamualaikum teman-teman. Nah teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng tentang religiusitas pada masa lansia. Gimana? Teman-teman udah gak sabar buat belajar bareng? Yuk langsung saja kita bahas. Nah, jadi teman-teman, proses penuaan atau aging process dalam perjalanan hidup manusia merupakan suatu hal yang wajar dan pasti akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai umur panjang. Menurut teori, perkembangan manusia dimulai dari masa bayi, anak, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya masuk pada fase usia lanjut dengan umur 60 tahun dan di atas 60 tahun. Seiring berjalannya waktu, proses penuaan tersebut terjadi secara natural. Masa penuaan inilah yang kemudian banyak terjadi penurunan-penurunan dilihat dari aspek fisik dan psikologis. Penurunan pada lanjut usia atau lansia tercantum jelas dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya, Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dan menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya setiap orang yang memasuki usia lanjut memiliki gangguan psikologis dan spiritual dalam hidupnya. Hal itu wajar banget terjadi loh, terutama bagi orang yang kurang siap menghadapi perubahan hidup dan kehidupan. Indikator gangguan religiusitas pada masa lansia ada banyak banget. Nih, aku sebutin beberapa ya. Yang pertama ada hubungan dengan diri sendiri. Yang kedua ada hubungan dengan alam. Yang ketiga ada hubungan dengan orang lain. Dan yang keempat ada hubungan dengan Tuhan. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwasanya problem spiritual merupakan bagian dari hambatan dimensi menuju kesejahteraan, terutama bagi lansia yang secara fisik, psikologis, dan spiritual mengalami banyak perubahan. Apalagi pada aspek spiritual yang jika tidak dibarengi dengan kebiasaan yang baik di berbagai aspek, maka akan ikut menurun loh. Ternyata aspek spiritual sengefek itu ya. Lalu, problem spiritual seseorang itu bisa dilihat gak sih? Setelah aku cari-cari, ternyata problem spiritual seorang itu bisa terlihat dari sikap-sikap seperti mengasingkan diri, kesendirian atau pengasingan sosial, cemas, kurang sosiokultural, kematian dan sekarat diri atau orang lain, nyeri, perubahan hidup, dan penyakit kronis diri atau orang lain. Lalu gimana cara mengatasinya? Nah, untuk mengatasi problem lansia tersebut, ada namanya bimbingan penyuluhan Islam, yang mana bimbingan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman diri, serta lingkungannya, yang mana mampu mengatasi berbagai permasalahan, sehingga dapat mencapai kesejahteraan tersebut. Semakin dekat dengan seseorang itu kepada Tuhannya dan semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin tentramlah jiwanya. Secara umum, ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan dasar spiritual. Nih, aku sebutin lagi ya teman-teman. Yang pertama, ada kebutuhan akan kepercayaan dasar yang senantiasa diulang untuk membangkitkan kesadaran bahwa hidup adalah ibadah. Yang kedua, kebutuhan akan makna hidup. Tujuan hidup
dalam membangun hubungan yang selaras dengan Tuhan dan dengan alam sekitar. Yang ketiga, kebutuhan akan komitmen peribadatan dan hubungannya dalam hidup sehari-hari. Yang keempat, ada kebutuhan akan pengisian keimanan, yang mana dengan cara teratur mengadakan hubungan dengan Tuhan. Kemudian yang kelima, ada kebutuhan akan bebas dari rasa bersalah dan berdosa yang merupakan beban mental bagi seseorang. Oke teman-teman, alhamdulillah belajar kita kali ini sudah selesai. Yeay, gimana? Seru nggak? Seru nggak? Seru dong harusnya. Nah, semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan semoga teman-teman bisa mengaplikasikan juga di dunia nyata. Amin. Oke, sekian dulu dari aku. Sampai jumpa, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.